Ceweknya orang mana waktu di kapal? Jujur. Kalau nggak jujur, awas. Dulu saya pernah punya cewek dari Brazil. Masya Allah, tabarakallah. Dari Brazil. Ya. Untuk pressure yang dari yang di MC belajarkan untuk di kapal itu sama. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Femil dan 3 cowok keren ini. Hari ini kita berkumpul di sini untuk podcast di episode selanjutnya. Hari ini tentunya kita akan ngobrol panjang tentang pengalaman mereka selama bekerja di kapal pesiar dan tentunya selama sekolah di Marine Cruise Yogyakarta. Kami tunggu kedatangan siswa-siswi baru yang ingin mendaftar di Marine Cruise Yogyakarta di bulan Juli tahun ini. Kami tunggu di minggu pertama dan minggu kedua. Untuk biaya pembelajaran kurang lebih 12 juta dan pendaftaran Rp500.000. Tidak usah panjang lebar lagi, kita akan ngobrol langsung dengan siswa-siswi alumni Marine Cruise Yogyakarta yang baru saja pulang dari kapal pesiar. Oke, perkenalkan. Oke, selamat datang sebelumnya. Selamat datang di Marine Cruise Yogyakarta. Sehat selalu? Sehat selalu. Oke, perkenalkan satu persatu, mungkin dari kamu dulu. Namanya siapa dan dari mana, dulu lulusan SMK atau SMA mana? Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizal Priyawardana, saya asal Klaten. Saya dulu lulusan Marine Cruise Yogyakarta tahun 2022. Dulu saya SMA Negeri 1 Pulau Harjo. Mungkin itu aja. Itu aja. Oke, dari Klaten. Ini kakak kelasmu. Oke, selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Aldi Purwanto, asal Klaten juga. Oh, Klaten. Saya lulusan di SMK Muhammadiyah Delanggu dan meneruskan di LPK Marine Cruise Yogyakarta. Oke, lulus tahun berapa dari Marine Cruise Yogyakarta? Sama 2022. 2022. Ya. Halo, SMA Muhammadiyah Klaten. Halo. Sehat selalu. Oke, satunya lagi ini Giant, Mister Gede ini. Halo, perkenalkan nama saya Dilenggar Panggale. Saya alumni dari SMA Muhammadiyah Sukoharjo Oke. dan saya lulus di Marine Cruise Yogyakarta tahun 2022. Kebetulan kita bertiga satu kelas. Oh, keren, Pas waktu keren. di Oke, jadi ini SMA kebetulan ya Iya, ketemu kebetulan sekarang ketemu. ya. Ketemu sekarang mumpung pada libur semua kan. Oke, gitu. pulang dari kapal kapan, Mas? Kalau saya pulang dari kapal bulan Maret lalu, Bulan waktu Maret. Lebaran. Oke, Iya. SMA Muhammadiyah Harjo. Harjo. Di sini ada Mas Dili. Yang adik-adik yang belum gabung silahkan bergabung. Oke, terima kasih sudah datang di Marine Cruise Yogyakarta. Kita akan ngobrol panjang tentang Marine Cruise Yogyakarta dulu. Dari Mas Dili. Mas Dili, kenapa sih harus memilih Marine Cruise Yogyakarta sebagai jembatan untuk menuju bekerja di kapal pesiar? Kalau versinya Mas Dili apa? Kalau itu udah kan scroll share dulu kan di TikTok apa ini kok mantepnya di sini gitu loh. Karena banyak pilihannya kan itu. Baik. Pas waktu searching banyak pilihannya. Terus yang kedua ada temannya ibu juga yang pengurus di sini. Oke. Gitu. Terus oh ya udah Bu, tak masuk sana aja daripada belibet kan. Nah, terus alumni sini juga banyak juga yang udah bekerja di kapal pesiar. Oke, jadi menurut kamu Marine Cruise sangat membantu nggak waktu itu? Sangat membantu. Sangat membantu Banget, ya. iya. Oke, ke Mas Dili dulu. Mas Dili, coba terangkan kenapa harus memilih Marine Cruise Yogyakarta waktu itu? Kenapa nggak milih yang ada di Jogja atau di Solo mungkin? Ya udah mantapnya udah di sini, Sir. Gitu ya? Iya. Terus kemarin tuh setelah lulus sekolah, maksudnya sekolah di sini, dan saya alhamdulillah punya experience juga sebelumnya pernah di hotel kan. Itu prosesnya untuk pemberangkatan di kapal lebih cepat. Oke, dulu dari selesai lalu kan udah punya pengalaman di hotel. Menunggu berapa lama sampai berangkat? Berapa lama ya, Mas? Dua bulan. Dua bulan ya? bulanan, iya. 2 bulan, oke. Jadi benar-benar Marine Cruise membantu banget nggak? Ya, membantu banget. Gitu, boleh gantian? Oh, ya.
udah perkenalannya. Iya. Maaf. Saya dulu juga di sini pertama kali di sini tuh dari tetangga saya dulu. Dulu ada teman di sini yang bernamanya itu Mas Boim. Ya direkomendasikan dari itu. Soalnya saya belum ada pengalaman dulu apa-apa dari langsung kan dari otomotif terus ke perhotelan kan jauh gitunya. Gitu. Terus disuruh ke situ, ya udah saya coba di sini terus kayak keliling di sini, lihat-lihat ya ini terus masuk di sini. Setelah itu sama saya kan alumni sama Mas Dili juga. Di situ sekolah 3 bulan, sudah 3 bulan terus ada training lagi 6 bulan di hotel. Setelah itu ada rekomendasi dari sini sekolah disalurin di sana ada juga on job training apa namanya ya on job training ya kayak di interview kayak gitu. Saya dulu juga pernah gagal interview juga, tapi jangan pantang menyerah soalnya perjalanan masih lama juga Gitu ya. terus saya udah 2 kali gagal ya terus terakhir ini dapat di Costa ya. Tuh kalau perjalanan di Costa lumayan cepet, kalau saya cepet sih, habis keterima terus apa namanya step by stepnya cepet, jadi berangkatnya dari interview, habis interview kayak bikin dokumen medical tuh selama 3 bulan ya langsung berangkat Gitu ya. ya. Oke, kalau kamu kenapa waktu itu ya udah saya milih Marine Cruise? Mungkin punya pandangan lain nggak atau sudah sana sini ternyata Marine Cruise yang terbaik atau gimana? Menurut versimu apa? Kalau dari saya sendiri, Sir. Dulu saya tahu Marine Cruise itu dari kakak saya. Soalnya kakak saya juga punya kenalan dari sini. Makanya disaranin di sini. Saya buka di Instagramnya. Kebetulan kayaknya di sini memang bener-bener yakin lah. Makanya saya langsung milih ke Marine Cruise, langsung terjun, langsung ke sini langsung. Nah, kebetulan di sini dijelasin sama miss-missnya di sini. Jelasin soal Marine Cruise dan tempat-tempatnya. Kayak cabinnya sih. Cabin buat para siswa itu dijelasin. Makanya saya langsung aja milih di sini. Oke, tapi ini kan banyak netizen. Nggak apa-apa, ini dunia bebas untuk bicara gitu. Saya mau tanya versi kamu. Apakah Marine Cruise Yogyakarta itu membohongi murid-muridnya nggak bahwa tidak diberangkatkan, prosesnya dipersulit? Itu kalau versimu yang real itu seperti apa? Enggak sih. Versi saya itu Marine Cruise itu memberangkatkan para siswanya cepet sih. Gitu. Soalnya prosesnya dipercepat oleh pihak Marine Cruise-nya. Gitu ya. Ya. Jadi tidak dipersusah atau dipersulit. Tidak dipersusah, dipersulit juga. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tolong untuk lebih bijaksana dalam menerima informasi apapun, bukan hanya tentang Marine Cruise Yogyakarta, tapi di lain hal tetap selalu disaring. Jangan dimakan mentah-mentah bahwa berita itu benar. Di sini banyak sekali alumni yang akan cerita benar-benar real tanpa paksaan bahwa Marine Cruise Yogyakarta ya akan mewujudkan mimpi teman-teman, bukan hanya omongan doang, tapi ya kita real mensupport mereka segera untuk berangkat ke kapal pesiar ya. Oke. Mungkin dari kamu juga saya mau tanya juga, apakah Marine Cruise Yogyakarta itu begitu ketatnya dalam memberikan pelajaran sewaktu kamu belajar di Marine Cruise Yogyakarta, dan itu penting nggak dalam waktu kamu bekerja itu? Versinya gimana? Kalau kok susah banget melebihi universitas dan lain-lain, kalau versimu penting nggak sih sebenarnya pembelajaran waktu itu di Marine Cruise Yogyakarta? Kalau pembelajaran di sini sangat penting sekali. Soalnya di sini ada teori, ada praktek. Di sini kalau praktik tuh sama banget sama di kapal. Betul. Terus kayak teori kita harus yang pertama good English juga pasti. Terus sama knowledge-nya juga. Terus apa namanya?
kayak kita harus prakteknya itu harus benar-benar juga serius juga. Soalnya di sana juga mungkin lebih ketat di sana. Sebenarnya Soalnya, ya. sebenarnya kalau di sini kan kita cuma menggambarkan kalau kita kerja di kapal seperti ini, kita jadi juga harus serius menjalani prakteknya itu. Oke, tapi pernah mengalami nggak dari supervisor dimarahi, dibentak karena tidak sesuai dengan job deskripsinya atau apa yang sudah harus dilakukan? Pernah nggak? Pernah dimarahin nggak? Kalau dimarahin ini mungkin enggak sih, dia cuma negur doang. Kalau kita kan kalau di training di hotel kan, kalau saya di bagian galley ya Pak. Di bagian galley itu kan kalau di sana itu single mesin cuma satu doang. Kalau di sana kan pasti di swash mesin, berarti panjang. Pasti juga diarahin kita harus di sini dulu, nggak harus langsung terjun ke situ, nggak diajarin kayak cleaningan. Terus kamu harus di sini ke sini gitu berarti. Nggak langsung di apa namanya? Dilepasin semua, nggak mungkin, pasti dikasih tahap sendiri gini-gini. Oke, dari kamu masuk ke kapal, adaptasi berapa bulan? Akhirnya kamu kayak, oh ternyata pekerjaannya kayak gini. Itu berapa minggu atau berapa bulan? Kalau yang cekatan ya pemikirannya, bukan pemikirannya, apa namanya, dia tangkap sama prakteknya gini, paling 2 minggu lah, 2 minggu, maksimal 2 minggu udah bisa. Soalnya di sana tuh kita kayak ada yang kerja sendiri, ada yang kerja per tim juga. Oke, tim juga. Ya. Kalau kamu? Kalau saya kerja sendiri. Lebih mudah. Ya, lebih mudah Jadi sendiri. caranya Kita kan bisa mengatur waktu kita betul. sendiri, bisa mengatur waktu lah, kayaknya kayak gitu. Pak. Siap. Oke, ke Mas Dili. Mas Dili, saya mau tanya juga. Apakah gemblengan di Maringrus Yogyakarta waktu itu, apalagi saya langsung ya berhubungan dengan Mas Dili, itu separah itukah di kapal atau enggak, atau malah lebih keras daripada kemarin waktu pendidikan di Maringrus Yogyakarta? Untuk pressure ya, Sir. Untuk pressure yang di MC belajarkan untuk di kapal itu sama. Maksudnya kalau didasari dari sini kan nanti sampai kapal itu kita udah nggak kaget pressure-nya di sana. Soalnya kita bekerja bukan sama orang Indo juga kan, Sir. Kita bekerja sama beberapa negara. Iya, sama ada yang Filipina, India kayak gitu. Ya sama, penting juga itu. Sama. Lah, disiplin waktu itu di sini apakah juga penting juga di kapal? Iya, penting banget. Kita telat aja 5 menit, 10 menit supervisor bisa datang ke cabin. Oh ya? Iya. Begitu. Pernah kamu ada kejadian atau teman kamu? Ada sih. Oke, jadi mungkin saya butuh sarannya Mas Dili untuk teman-teman yang sekolah di sini. Iya. Untuk disiplin itu seberapa penting bisa diterapkan di kapal? Coba bisa cerita nggak? Untuk kedisiplinan yang penting nurut aja sama peraturan yang ada di Maringrus Yogyakarta. Di sini lebih, kalau untuk pressure-nya dibilang sama, prosesnya yang agak lembut. Oke, Nah, kalau masuknya jam berapa kalau di kalau kapal? Masuk, kalau saya kemarin kontrak pertama morning duty, Sir. Morning, berarti masuk jam Jam setengah 7. setengah 7. Jadi di outlet harus jam berapa kalau setengah 7? 30 menit sebelumnya kita ada briefing dulu, kita ada gitu. 30 menit, 30 minutes before operational you must be there. Ya. Because you have briefing also ya. Ya, Ada briefing ya. Kalau nggak 30 menit sebelum di station, ya siap-siap kabinnya berdiri terus. Oh gitu ya. Jadi ya nikmati aja prosesnya di Maringrus. Kenapa kita selalu ngomel tentang kedisiplinan, karena ya nanti akan diterapkan di sana. Iya. Oke, thank you Mas Dili. Kembali lagi. Jangan. Kita masih ngobrol salaman terus. Oke, Mas. Ini saya mau tanya, Costa ya? Ya, Posisinya apa? kali operator juga. Gali operator. Ya. Biasanya pernah ngalamin mesin rusak nggak? Wah, sering itu, Sir. Lalu apa yang harus dilakukan?
Kita pertama awalnya itu harus telepon supervisor Supervisor. dan jelasin apa kerusakannya mesin Oke. itu. Nanti kalau supervisor udah datang, dia bakal ngomong ke elektrikal atau Oke, engineering ya. Engineering, Untuk ya. oke. Saya mau tanya juga ini. Mempunyai kendala nggak di first kontrak kamu waktu itu? Oh, punya saya. Sir. Kendalanya apa? Awalnya itu kendala saya itu di temen. Kenapa? Temennya susah diajak kerja. Lemot. Oke, orang kita atau orang luar? Orang luar itu, Sir. Orang nggak usah nyebutin, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Susahnya kenapa? Itu mereka itu kurang Inggris juga. Oh, kurang malah power. berarti kerjanya. kamu merasa Inggrisnya keren ya? Ya, Jadi, enggak sih, Sir. alhamdulillah. Alhamdulillah juga sih. Lebih keren kamu ya? Lebih keren saya sih. Oh, alhamdulillah. Oke, banggalah menjadi murid Inggris Yogyakarta. Oh, berarti kendala partner. Partner. Oke, lalu gimana menyiasatinya biar kamu nggak ngomel ke dia Ya kita ajarin baik-baik cara kerjanya kayak gini. dan mau? Dan dia mau juga. Kalau dia nggak mau, saya lempar juga sih. Oke, tapi kamu kontrol emosi kamu Kontrol ya? juga ya. Yang penting itu kalau dikerja di kapal itu kontrol emosi. Jangan Oke. sampai berantem. Jangan sampai berantem. Dengan supervisornya gimana? Ada hubungan baik nggak? Ya, Dalam harus sih. atasan bawahan maksudnya? Harus nomor pertama itu. Dari mana supervisornya? Supervisor saya itu dari India. Baik. Baik juga, tapi kadang baik, kadang enggak sih, Sir. Ya namanya supervisor, Ya. saya pun nggak mau baik ke kamu waktu itu. Oh, gitu ya. Yes. Oke, kendalanya itu kalau makan. Kalau makanan itu enak juga sih, Sir. Oke Kalau lah, cocok. Kita dapat makanan khas Indonesia. Kalau kita dapat makanan khas India, nggak enak sih, Sir. Oh, berarti karena ya culture ya, nggak Ya. boleh compare ya. Mungkin orang India pun makan orang Indonesia nggak enak. Iya juga. Jadi oke tergantung. Tergantung. Oke, pekerjaan lalu makanan. Kalau punya waktu luang untuk bisa keluar nggak? Punya Libur. pas saat kita break itu loh. Kita dapat break 1 jam. Kita luangkan waktu buat foto-foto lah. Oke, foto-foto ya. Iya. Oke, kita ngomong negaranya nanti. Foto-foto. Jadi kamu masih bisa untuk keluar jalan-jalan. Ya, Oke, kita lanjutin nanti ya. Oke, lanjutin Mas. Kalau kamu juga punya kendala nggak versinya kamu? Mas Sopo ki? Lali aku. Aldi. Mas Aldi. Iya. Aldi. Dimas. Dimas. Aldi Dimas. Oke, Aldi gimana Aldi? Kalau saya kendala, kalau kontrak pertama tuh pasti pertama tuh ya sama teman kan, soalnya kan kita nggak tahu negara apa kayak orang-orang ini sebelumnya nggak tahu juga. Terus sama waktu pasti sih. Waktu. Kalau kontrak pertama tuh kayak 7 bulan 8 bulan lama. Lama banget. Pasti itu kontrak pertama semua pasti ngerasain. Pasti. Gitu ya. Ya. Oke, kalau Inggris itu sebenarnya penting nggak sih? Jangan bilang nggak penting ya. Kalau saya penting banget. sih. Penting banget ya. sih. Kita soalnya kalau saya kemarin kayak apa namanya harus ngobrol sama atasan yang apa tingkat tinggi kayak direktur, kita kan harus good English juga ya. Gitu ya. Harus ngomong asal-asalan juga. Gitu. Jadi penting. Penting banget. Kalau supervisornya dari mana kalau waktu itu? Harus kemarin saya ada orang Indo juga ada, orang India juga ada, orang Filipina juga ada. So you must speaking English with India or Filipina ya. If Indonesia masih oke ya. Masih oke. Tapi kalau Filipina pakai Inggris juga. Jadi memang penting Harus memang penting banget. Inggris itu. Oke, kalau ini kan hubungannya dengan atasan. Ya. Kalau dengan yang lain, kamu tuh sering ngumpul dengan orang Indonesia aja kalau atau membaur Membaur. dengan gali negara lain. Ya membaur. Biasanya membaur dengan negara mana? Ya Filipina juga. Sering juga? Sering. Kalau yang sering pasti kayak orang Italia juga pasti. Enak juga. Ya enak orang. Oke, sesuai dengan feeling kamu atau ya udah ini temen yang baik atau terpaksa? Kalau versimu gimana? Kalau bagi saya nggak ada terpaksa, nggak ada feeling juga. Kita harus apa namanya berkomunikasi lah, jangan Gitu sendiri, ya. Oke, kalau dengan waiter itu dekat juga nggak kamu? Maksudnya dalam berteman atau profesional gitu? Berteman pasti juga. Orang Indonesia juga? Ya Indo ada, India juga ada, Filipina juga ada. Oke, penting Kalau juga saya- nggak sih sebenarnya? Kalau saya penting sih soalnya. Karena apa?
ya suatu saat kita kan minta bantuan juga sama orang Good. waiter. Keren. Itu juga. Oke, kalau segi makan, Wah, kalau segi makan, kalau kemarin kan saya 2 kontrak di Costa itu di Asia. oke, jadi oke ya. Ya oke. Kadang ada yang menu Filipina, India, Indo juga pasti nggak harus India ada terus, nggak pasti di rolling semua. Oh, berarti 2 kontrak di Asia. Ya. Kalau waktu bisa libur nggak? Sama juga nggak? Atau susah untuk libur juga? Atau break ya? Keluar gitu? Kalau keluar bisa. Ya kalau kita kan ada yang ambil break kayak break jam istirahat juga bisa. Habis duty juga bisa. Oke. Tergantung kita ngepotnya. Kalau saya kan kemarin morning shift aja. Morning shift. Kalau morning shift kalau kapalnya itu nyampainya jam 4 atau jam 4 sore atau jam 6 sore kita masih bisa keluar. Masih bisa, Ya. karena ada overnight atau Ya, apa gitu ya. betul itu. Kalau pagi ya susah. Ya, kalau pagi susah. Oke. Oke, ke Mas Dili. Mas Dili sama juga punya kendala nggak di awal-awal kontrak kalau Mas Dili? Untuk kendala mungkin ini ya sir, apa, mabuk laut ya. Mabuk laut. Iya, cuman itu Oke. aja. Lah gimana adaptasinya berapa minggu atau berapa bulan atau baru langsung? Langsung. Caranya gimana? Ya, soalnya di Holland kan kebanyakan orang kita sendiri sir. Oke. Gitu. Ya 60-80% orang kita sendiri. Oke. Jadi satu stationku itu semua orang Indo pas waktu kontrak pertama. Oke, jadi oke ya, nggak Iya, masalah. nggak ada Cuma masalah. mabuk laut Iya, aja. cuma mabuk Itu berapa lama? Kamu akhirnya oke gitu. 2 harian. 2 hari baru ada Iya, udah udah ada adaptasi ya. iya. Oke. Kalau segi makan, Untuk makan ya alhamdulillah enak sih, kita milih. oh bisa. Ya kan itu kan kita ada namanya Krumex kan, kayak Oke. kantin gitu. Mm-mm. Nah itu ada ayam, ada segala macam makanan Oke, ada di jadi situ. oke lah, Kita tinggal cocok. pilih, Oke. iya. Kalau liburan, break bisa keluar juga nggak? Kalau aku kontrak kedua kemarin Sir, Baru bisa. enggak ini hampir satu kontrak itu tak buat keluar jam istirahatku. Oh, menikmati. Begitu, iya. Oh, kalau satu kontraknya belum. Belum ya mungkin masih capek dalam kerja ya mungkin Sir, Oke, gitu. oke. Ini pertanyaan juga buat Mas Dili. Posisi sama Gale. Sama. Oke. Kalau di sana itu bener nggak kalau Holland itu ada kayak musola gitu? Kalau di hall ada. Oh, memang musola. disediakan? Iya, disediakan. Untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu mereka menyediakan untuk itu. Lah kalau kayak musolanya di lantai berapa? Kalau musola di bidek. Bidek itu mana sih? Bidek itu Di bawah. di bawah, atasnya engineer. Tapi ya dibentuk kayak musola gitu. Ya cuman ruang kecil gitu. At least ada gitu ya. Itu Oh, khusus musola. Khusus Oke. buat musola. Kenapa saya tanya ya? Saya ingin pastikan aja bahwa di Holland disediakan. Disediakan. Oke, kembali lagi ke Mas Chandra toh. Mas Dimas. Mas Dimas. Yes, sir. Ini udah kontrak keberapa? Kedua ini, Sir. Kontrak kedua ini ya. Besok ketiga berarti. Besok ketiga. Oke, kalau besok ke kapal apa atau masih nunggu job letter keberangkatan atau belum jelas? Kalau besok kebetulan schedule saya udah keluar Di mana? di Pasifika di Amerika Latin. Oh, Amerika Latin kayak Argentina gitu tuh ya? Ya. Oke. Brasil. Kapan berangkat? Saya berangkat di Agustus tanggal 16. Agustus. Ya. Dan kamu sebenarnya ini masih menikmati nggak dengan company-nya sekarang ini? Masih Masih, Sir. untuk adaptasi dulu ya? Masih, ya. Belum pengen move ke lain gitu? Belum? Belum, Sir. Nikmati dulu aja Masih ya? dinikmati dulu. Masih Gale juga atau udah promosi? Masih kali sih, Sir. Nggak apa-apa ya, Ya. proses. Oke, kalau spill, karena kan teman-teman tuh kadang kan butuhnya kan duit gitu. Iya. Boleh di spill, sebenarnya nggak apa-apa, di spill aja. Berapa sih kalau salary di Gale itu? Kalau di Gale itu di Costa itu antara 8 sampai 9. 8 sampai 9 dulu Mister cuma 550. Berarti ini keren. Udah naik sekarang, Oke, Sir. I want to tell you all the netizen before 2006 I get salary only $515. But your friend almost 800 until 900. Hampir 2 kali lipatnya. Keren. Iya, Sir.
Keren, good. Jadi saya akan nggak boleh sombong ternyata. Dulu saya gajinya 550, teman kamu gale sampai 900. Tapi masih bisa dapat ekstra tambahan duit nggak? Kita masih dapat loading saya job. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebulan berapa kali? Kadang tergantung sih Sir. Kalau di Asia kemarin sebulan sekali. Oke, Kalau berapa di tambahan Eropa itu berapa? Tambahan mungkin 39. Lumayan lah, $40. Ya. Lalu bisa side job nggak? Kalau saya job, saya tuh masuknya ke pagi, soalnya susah. Oh, jadi agak susah, Susah. menikmati aja ya. Ya. Oke. Sudah terwujud apa selama 2 kontrak? Udah banyak sih Sir. Oke, spill dong biar Kayak- teman-teman juga. Saya itu kemarin kontrak pertama beli tanah. Alhamdulillah. Tanah. Oke, lalu Kontrak kedua itu saya membangun bangun rumah dikit-dikit lah. Alhamdulillah, keren. Bagus. Investasi yang Ya. nampak ya. Kalau Ya, yang mobil-mobil penting. sebenarnya nanti aja. Iya. Tanah dan sudah bangun. Iya. Keren. Walaupun belum seberapa sih Sir. Ceweknya orang mana waktu di kapal? Jujur. Kalau nggak jujur, awas. Dulu saya pernah punya cewek dari Brazil. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dari Brazil? Ya. Oke, rasa Western ya. Ya. Oke. Rasain luar lah Sir, coba-coba. Oke, canda ya, canda. Oke, ini YouTube kan mengedukasi, Ya. entertain dan Jangan happy. dibikin serius lah. Oke, berapa lama dengan cewek Brazil? Cuma 2 bulan Sir, langsung saya pulang, udah enggak. Oh, berarti langsung cerai waktu itu ya. Ya. Oke, lalu Batas kontrak kontrak. kedua Kontrak kedua saya enggak dapat dengan apa-apa orang sih. India. Enggak sih. Oke, nggak apa-apa ya, lawan jenis itu ya nggak apa-apa selama masih Wajar lah. tidak melecehkan Iya. satu sama lain atau pelecehan seksual atau sexual harassment is okay aja ya. Oke, berarti boleh ya pacaran dengan Boleh lah. sesama kru ya. Coba-nyoba lah. Oke, ya balik. Oke, kamu Mas, kontrak ini 2 kontrak ini udah terwujud apa yang bisa disombongkan ke yang lain karena sama perusahaannya. Ya, kalau saya sama sih renov rumah juga. Alhamdulillah. Kalau tanah udah ya? Apa? Tanahnya udah. Kalau tanah kalau saya masih nabung sih. Oke, nggak Masih apa-apa ya. nabung, Ini renovasi. Ya, renovasi. Ini beli mobil nggak di kontrak ini nggak? Enggak, belum. Belum kepikiran. Oke, pacar kemarin jujur Kalau di mana? di kapal lah. Nggak ada. Oh, nggak di darat. Darat ada. Oh, sampai sekarang masih sama atau udah berubah? Masih sama ini. Oke. Kenapa nggak pacaran di kapal? Enggak paham sih. Kalau saya orangnya setia aja. Oh, setia. Setiap tikungan ada. Setiap tempat ada. Nggak apa-apa ya, selama belum janur melengkung. Oke. Hati-hati cewek-cewek yang di sana. Oh, enggak ya. Oke, jadi masih renovasi. Ya. Udah dapat promo nggak? Udah. 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 Bulan besok. Belum masih apa namanya? Kemarin saya udah ngajuin satu kontrak lagi baru. Oh, bisa nggak apa-apa pindah. ya. Kalau kamu menurut kamu tuh gale oke nggak? Kalau saya gale oke. Menikmati ya. Menikmati. Gaji sama, hampir sama. Ya, sama-sama. Sama ya. Dapat side job nggak? Kalau sama saya juga pagi gak Menikmati ya. Ya, menikmati. Jadi nggak terlalu ngoyo untuk Ya. kerja. Oke. Oke, sebenarnya nanti saya mau tanya negara mana yang bagus menurut kamu gitu ntar. Sekarang Mas Dile nih, kita kerjain ya. Ini kan barusan tunangan lagi ya. Tunangan dengan calon yang baru ini. Oke, setia atau di sana juga ada cewek? Jujur. Iya, setia Sir. Iya dong. Yakin? Yakin, Sir. Oke, Mas Dili kalau di Holland, gale ya? Iya, Gale. Kalau gale berapa sih, Mas? 12. 1.200? Enggak, maksudnya 900. 900? 900 Oh. dollar. Oh, Berarti jadi ini- sama ya? Hampir Iya. sama aja ya? Gajinya ya? Beda. Ini kan 900 kan? 9 juta. Oh, 9 juta. Berarti berapa? Kalau di Costa itu kalau basicnya tuh 550. Ya sama insentif itu sampai 650. Oke, saya luruskan lagi ya. Ya, is okay lah, is okay. Sekali lagi, dulu saja 550 di tahun 2006. Ya, dolarnya masih 9.000. Sekali lagi, semuanya proses. Saya dengernya 9.900, bro. Oh, kalau kamu berapa, bro?
900. Nah, 6 malah ini yang 900 toh, Iya. malah lebih gede ya. Iya, 12. Oke, 900. Oke, kemarin apa? Pulang kemarin tercipta apa? Tercipta apa-apa, Sir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, apa satu aja? Ya, bantu ibu. Alhamdulillah. Dan buka usaha kan. ibu. Keren. Oke, saya luruskan lagi. Setiap perusahaan mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Kalau di Mas Dili mungkin $900, Iya. di teman kamu yang satu di Costa ya nggak apa-apa juga. 500 sekian karena ya memang peraturannya beda-beda. Oke, Mas Dili. Sudah dapat promosi juga nggak? Atau penawaran promosi? Belum sih, Sir. Mau enjoy dulu di Gale. Di Gale? Iya, mau enjoy dulu. Belum mau ini ya. Oke, kemarin di Potwas atau di Swas? Di Swas saya. Oke. Di Swas. Satu tim berapa orang? Kalau satu tim itu Persis ada 4 kemarin. orang. Oh, 4 orang. 4 orang, iya. Di bagian kotor Di- satu, Iya, di masukin kotor. satu, lalu ngambil 2. Ngambilnya 2. Di clean area Oke. ada 2 orang. Oke. Shiftnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau Pagi. pagi itu kita service time, Sir. Oh, service time. Iya, service Breakfast jam berapa Iya. sampai jam berapa berarti Gale aktif. Iya. Nanti lunch, Iya, gitu. lalu dinner, Dinner. berarti udah yang malam gitu toh. Oke. Mas Dili, kalau negara mana sih menurut kamu bagus versinya Mas Dili? Kemarin tuh di ini ya, Sir, apa? California ya. Oh, di LA. Iya. Gitu ya, di Long Beach gitu ya. Oke, kenapa? Ya, sejuk, Oh. damai gitu. Oh, ya? Sir. Iya, di California Oh, enak. dingin toh di sana. Ya, panas tapi sejuk. Sir. Oke, lewat rumahku nggak di samping Iya, itu mungkin ada agak, itu gini, gang, sampingnya itu kan ada toko rokok itu. Pojokan itu Oh, ya. nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Lah, tuh kolong jembatan ada dia. Oke, di California. Ya, tapi kalau orang Indo itu sukanya pada ke yang kayak ada ros-ros gitu, Sir. Market kayak ros. Oke, Rose. Iya, Ya, iya, kayak supermarket mini market gitu dah. Oh, gitu kan itu mall-mall. adanya di Lauderdale. Oh, kalau di California nggak ada? Ada sana. Ada ya. Oke, good. Oke, thank you. Kalau kamu negara mana, Bro? Ini kesini nanti. Nggak apa-apa, kamu aja dulu. Kalau saya kemarin kalau pasti impian kan pasti pada Jepang. Kalau saya kemarin 2 kontrak di Asia, oke. di Jepang. Menurut kamu oke? Ya oke kalau Ya, Jepang. karena ya pengalaman pertama ya. Ya. Juga oke. Kalau di sana kalau kamu turun biasanya yang kamu cari apa? Kalau di Jepang, Kalau di Jepang pasti ya kayak makan-makanan ringan kayak gitu. snack-snack. Ya snack kayak gitu. Oke. Sering ke Indonesian restoran Kalau nggak? di Jepang itu Mahal. Susah. susah. Kalau di Taiwan ada. Oh, masih ada di Masih ada Taiwan. Taiwan. Kalau snack mahal nggak di Jepang? Kalau di Jepang enggak sih, enggak mahal. Karena udah tahu ya, Ya. tempat-tempatnya ya. Oke. Tempat mana ke Jepangnya? Pernah kemana? Kayak tempat wisatanya pernah nggak? Kalau kemarin di Osaka ya, di Osaka. Osaka. Ya, di Jepang. Bisa lama keluar atau hanya beberapa jam? Kalau di sana sering overnight sih soalnya. Oh, sering overnight. Ya, sering overnight, Oke. Berarti kehidupan malam ya. Iya. Kamu suka kehidupan malam nggak? Enggak. Enggak. Tak pancing gini. Ya nggak apa-apa, kan masih single. Menikmati kehidupan malam positif kan nggak apa-apa juga ya. Kalau view di suasana malam kayak itu yang bagus kemarin di Thailand. Oh, di Thailand. Kau pun kap, sawadikap. Oh, di pelabuhannya di sana. Ya, Lalu keluar. Ya, tapi kalau di sana tender kita. Oh, di tender ya, harus nyebrang pakai kapal Ya. kecil ya. Pernah keluar juga? Pernah Kemana? di Phuket. Oh, di Phuketnya, berarti Ya, bukan di langsung di Bangkoknya Phuketnya. ya? Ya, langsung. Oke, good. Terima kasih. Kalau kamu, Mas Dimas, negara mana yang terbaik? Kalau saya sendiri tuh di Norway, Sir. Norway. Kenapa? Soalnya tempat sana itu terjaga alaminya. Oh, masih natural, masih bebas polusi Iya, gitu Sir. ya. Itu kan negara terbersih tuh sebenarnya. Ya, terjaga banget itu. Oke, negaranya memang bersih. Ya memang bersih, Sir. Tapi banyak populasinya nggak sih? Penduduknya banyak Enggak sedikit. banyak sih, Sir.
dikit sih. Oh, lalu kemana kalau wisatanya, kemana dia? Cuma ke pinggir-pinggiran aja sih, Sir. Pinggir-pinggiran? Saya kemarin ya. Oke. Pinggir-pinggir laut itu. Sering overnight juga nggak? Kalau di Norway itu jarang sih, Sir. Yang sering overnight kemana? Sering overnight tuh di Brazil. Di Brazil? Ya. Oke. Aman nggak sih Brazil menurut kamu katanya? Kalau saya sendiri tuh, kalau di Brazil tuh keluar di Brazil tuh harus ngajak teman. Karena? Kalau enggak ngajak orang dalam kayak orang Brazil itu. Oh, Karena ya? di sana itu banyak kekerasan. Oke. Makanya. Tapi kenapa? Tapi turis seneng juga ke sana malah. Ya suka juga sih, Sir. Tapi agak Agak rawan berbahaya. gitu ya. Harus ada orang. Harus ada yang mendampingi lah. Baik. Oke, kembali lagi ke Marine Cruise ya. Ya. Kenapa adik-adik kamu yang belum bergabung dengan Marine Cruise harus memilih Marine Cruise? Versinya Dimas apa? Ya harus sih, Sir. Soalnya di Marine Cruise itu terpercaya dan Oke, ini versimu ya. Ya. Oke. Lalu apa lagi? penyalurannya itu cepat. Oke. Makanya harus coba-coba di Marine Cruise lah. Oke, lalu yang harus disiapkan versinya kamu kalau nanti ada yang pengen ke sini. Siapkan ini loh sebelum ke Marine Cruise biar nggak kaget. Itu contohnya apa? Kayak siapkan mental. Mentalnya harus disiplin. gimana? Mentalnya harus kuat. Soalnya kan banyak-banyak orang-orang di Marine Cruise itu. Makanya kayak kamu dulu kan kena mental ya. Gitu tuh enggak ya. Mental harus kuat. Ya. Lalu Disiplin juga sih, Sir. penting juga. Penting. Jadi Itu memang nomor utama itu. penting ya. Ya. Oke, lalu apa lagi yang terakhir? Mental, lalu disiplin, lalu apa? Yang Dan- harus disiapkan versimu ya. Waktu itu aku kaget karena saya seperti ini. Akhirnya di sini harus gini gitu apa? Dan kepedean sih, Sir. Harus pede. Harus pede di sini. Kenapa? Kalau nggak pede nggak ada teman soalnya. Gitu ya. Ya, harus Oke. akrab sama teman juga Oke, kan. yuk ajak teman-temanmu untuk gabung. Ayo kawan-kawan, kalau bisa kita penyaluran di Marine Cruise cepat dan terpercaya. Oke, tidak ada paksaan Nggak ada paksaan dari sama kamu sekali. ya. Nggak ada. Ini dari hatimu ya. Ya. Oke, ngomong ke netizen dong, biar saya dibilang nanti bohongin. Ayo teman-teman ke Marine Cruise, nggak ada paksaan sama sekali soalnya. Siap. Di sini terpercaya banget loh. Oke, keren. Oke, yuk Mas. Kalau kamu, versimu harus disiapkan apa? Ya, yang pertama sama sih disiplin juga. Betul, lalu? Terus juga ikuti aja aturan di sini. Betul. Soalnya aturan di sini hampir sama-sama di kapal juga. Lalu? Terus sama ya itu aja sih kalau saya. Oke, ini tolong juga diinfo. Ya. Kalau mabuk, itu di sana itu seperti apa? Kalau Costa ada aturannya nggak? Mabuk atau minum? Oh ya, kalau di Costa itu kalau bisa ya jangan mabuk sih kalau bisa. Akan tetapi kalau yang suka minum, Kalau suka minum ya kita harus mengatur di sini, harus bisa menakar kita lah, jangan sampai over kayak mabuk. tapi gitu. ada pernah kejadian dipulangkan nggak temenmu? Ada. Kalau itu waktu kan kalau setiap kapal tuh pasti ada alcohol test. Ya itu pasti kena, ada yang kena. Kalau malamnya ada yang minum pasti paginya alcohol test kan, soalnya kalau alcohol test tuh random. Oke, Ya, jadi takutnya gitu. yang suka minum dikurangin. Ya dikurangi. Kalau ngerokok, Kalau rokok nggak apa-apa di sana. oke, ada tempat Oke, khusus ada tapi tempat khususnya juga. di lantai berapa? Di deck 4. Itu aja. Ya di staff polsek ada, di polsek juga ada. Oke, kalau pernah nggak ada yang dipulangkan kan rokok di kamar? Pernah Kalau dengar nggak di kamu? kamar, belum pernah. Tapi jangan ya. Ya kalau bisa jangan. Oke, thank you. Mas Dili, kenapa harus milih Marine Cruise untuk adik-adikmu? Ya karena kayak yang dibilang Mas Dimas, terpercaya 100%. Gitu ya, nggak bohong-bohong. Nggak bohong, nggak terpaksa. Oke, jadi ini udah balik modal belum versi Mas Dili? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kontrak kedua udah balik modal. Memang di kontrak pertama mengeluarkan banyak biaya ya. Iya, buat modal dulu sir. Oke. Toh kemarin kan juga setiap cruise dapat tipping saya, Sir. Jadi uang gajinya pulang kita jajan pakai uang Alhamdulillah. Oke. Sekali lagi terima kasih. Ini ngobrolannya ngalor ngidul nggak apa-apa karena kita juga nggak mau yang serius, bikin santai. Sekali lagi mungkin kalau banyak salah informasi ya kami mohon maaf.
tadi salah dengar 9.000 kirain 900 ternyata ya nggak apa-apa. Sekali lagi setiap perusahaan mempunyai standar masing-masing. Jadi mau diambil atau tidak ya kita balikkan lagi ke teman-teman. Yang pasti thank you so much sudah sharing informasi. Mungkin lain waktu kalau kita ada waktu kita akan ngobrol lebih intimate satu persatu karena ini kebetulan bertiga ya kita langsung. Sekali lagi sukses dan sehat selalu. Semoga kontrak depan mendapatkan promosi dan tidak ada masalah dan jadi dirimu sendiri dan jadi orang yang baik. Oke. Terima kasih sudah mengikuti podcast saya di episode hari ini. Tentunya kami menunggu di Maring Cruz Yogyakarta di bulan Juli ini dengan biaya pembelajaran dan pendaftaran 12.500.000. Sekali lagi kami tunggu di minggu pertama dan minggu kedua. Sebenarnya minggu 3, 4 boleh, akan tetapi kan kita punya peraturan. Kenaikan sesuai dengan hari yang diikuti. Kalau minggu pertama dan minggu kedua masih oke, bisa naik. Tapi kalau minggu ketiga dan keempat yang pasti sudah ketinggalan di materi minggu pertama dan minggu kedua. Tapi kita membuka setiap bulannya untuk bergabung dengan Maring Cruz Yogyakarta. Maring Cruz Yogyakarta membuktikan bahwa tidak hanya berjanji tapi memberikan kenyataan untuk bekerja di hotel dan kapal pesiar. Sekali lagi, informasi yang jelas tolong hubungi admin di Maring Cruz Yogyakarta untuk memperjelas bahwa kita tidak membohongin customer atau siswa-siswi yang akan gabung di Maring Cruz Yogyakarta. Sekali lagi, kita tidak memaksa, tapi kita memberikan bukti di sini. Banyak sekali bukti yang bisa kita buktikan. Sekali lagi, Maring Cruz Yogyakarta, jaya, jaya, jaya!